Oke, halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan mengisi waktu luang kita karena harus berada di rumah lebih sering. Oke, jadi daripada kita cuman memaki-maki pemerintah, daripada kita cuman apalagi mengutuk kejadian ini, menyesali kejadian corona ini dan segala macam, lebih baik kita mengisi waktu luang kita ini dengan belajar satu hal yang baru. Oke? Kegiatan yang positif, yang bermanfaat. Nah, sekarang kita akan membahas buku. Sudah lama sekali saya tidak membahas cukilan buku. Oke. Dan kali ini buku yang ingin saya bahas adalah berjudul Stillness is the Key. Yang ngarang adalah namanya Ryan Holiday. Saya nggak tahu buku ini ada bahasa Indonesianya atau enggak. Jadi artinya buku ini di Gramedia ada apa enggak. Saya nggak tahu. Tapi saya akan membahas tentang isi dari buku ini secara umum, versi saya. Dan mengapa buku ini begitu luar biasanya. Oke. Jadi kita akan bahas buku ini step by step. Mungkin video ini akan saya buat berseri kalau terlalu panjang, tapi kalau ternyata tidak terlalu panjang ya sudah kita bikin satu video aja. Oke, mengalir aja. Nah, sekarang kita lihat dulu buku ini tentang apa sih Stillness is the Key. Kalau Anda yang sudah nggak sabar untuk melihat, market lagi naik. Jadi bagi Anda yang sudah tidak bersabar untuk melihat buku itu tentang apa, Anda bisa googling, jangan males. Googling aja, semua sekarang bisa ada googlingnya, sudah ada Google-nya. Anda tinggal klik Stillness is the Key dan Anda lihat yang ngarang adalah Ryan Holiday. Lalu caranya adalah Anda bisa baca rangkumannya di goodread.com, Anda bisa baca di Amazon, Anda lihat di sini ratingnya bagus banget. Dari 478 orang yang mereview ini, dia memberikan nilai rata-rata 4,7. Demikian pula dengan Goodreads. Kalau Anda lihat Goodreads ini adalah memang tempatnya kalau Anda mau lihat buku mana yang bagus, Anda pergi aja ke goodreads.com. Ya, kemudian Anda ketik judulnya dan Anda lihat di sini yang melakukan vote 6.661. Jadi pasarnya di Goodreads ini lebih besar dibandingkan dengan pasarnya di Amazon. Nah, di sini saya suka sekali ke Goodreads ini karena menurut saya waktu saya tuh terbatas, limited time. Jadi saya juga mesti ngurusi pasar, saya mesti ngurusi klien, saya mesti ngurusi internet marketing, ngurus ini, ngurus itu, banyak banget urusan. Jadi waktu untuk membaca buku itu sangat-sangat terbatas dan saya nggak mau waktu saya itu terbuang percuma hanya untuk membaca buku sampah, dan tanda kutip ya, hanya membaca buku sampah. Jadi sebisa mungkin rating bukunya harus bagus dan sudah di rating oleh banyak orang. Jadi kalau kita melihat ini bukunya Stillness is the Key, Ryan Holiday ini cukup bagus ratingnya di Goodreads, karena itu saya baca buku ini karena memang betul-betul bagus. Ya kalau nggak bagus nggak saya sharingkan kan. Oke. Dan kemudian kita lihat di sini, Anda bisa lihat, klik di sini, banyak sekali referensinya. Bahkan di sini juga ada detail summary. Kalau Anda malas baca buku, ada orang yang siap membacakan untuk Anda. Anda tinggal baca detail summary Stillness is the Key by Ryan Holiday. Ya, jadi zaman sekarang tidak ada alasan Anda untuk tidak membaca buku. Luangkan waktu untuk membaca buku, apa aja yang membuat hidup Anda jadi lebih bagus. Jangan halangi diri Anda, apapun yang bagus, baca aja. Kalau Anda malas baca, Anda tinggal ketik judulnya, dan kemudian Anda lihat orang yang sudah bikin summary-nya, yang sudah bikin rangkumannya, yang sudah membaca buat Anda. Nah, nanti ada lagi yang berbicara gini, wah Pak, tapi saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke? Nah, kalau nggak bisa bahasa Inggris, gampang, Anda tinggal klik aja di sini. Ya, Anda tinggal klik di sini dan kemudian apa yang Anda lakukan, Anda tinggal copy paste aja. Ya, jadi misalkan kayak begini, ya, Anda tinggal begini, blok semuanya, kemudian klik kanan, Anda copy di sini dan kemudian Anda masuk ke googletranslate.com. Ya, translate.google.com dan kemudian Anda tinggal masukkan seperti ini, ceklik. Ya, sudah keluar dan sekarang ada translate-nya dalam bahasa Indonesia di sebelah kanannya. Ya, Anda tinggal setting seperti ini detected otomatis. Dan di sebelah kanannya ini ada bahasa Indonesia, ada pilih bahasa Indonesia. Bahasa Jawa pun juga ada. Ya, jadi bahasa Sunda juga ada. Nah, Anda tinggal memilih dan kemudian Anda tinggal baca. Yang kurang lebihnya Anda akan tahu isi buku ini tentang apa. Meskipun kadang-kadang terjemahnya suka ngawur, tapi paling tidak Anda tahu secara garis besar buku ini tentang apa. Daripada nggak sama sekali. Oke, Anda lihat di sini.
Ini bahasa aslinya dan ini adalah bahasa Indonesianya. Ya, jadi ini adalah pendapatnya dia dan rajin-rajinlah membaca seperti ini daripada Anda sekarang cuma membaca gosip politik misalkan atau Anda hanya membaca orang menganalisa pasar yang katanya pasar bakal hancur lah, bakal ini, bakal itulah atau Anda menghujat pemerintah atau Anda mendukung pemerintah berlebihan, nggak ada guna. Nggak ada guna. Jadi apapun apapun yang Anda lakukan sekarang ini ya lakukan untuk kebaikan Anda. Artinya do your best ya untuk Anda menambah kebaikan bagi diri Anda sendiri. Anda hanya bisa menolong orang lain kalau Anda sudah bisa menolong diri sendiri. Betul? Oke, jadi Anda tidak punya alasan ya. Jangan beralasan lagi, oh saya nggak bisa bahasa Inggris, saya nggak bisa ini, nggak bisa, saya nggak punya bukunya, buku ini nggak ada bahasa Indonesianya. Semuanya sudah ada rangkumannya, yang penting Anda rajin aja, Anda niat aja. Sekarang sudah ada Google, maka sekarang Anda bisa melakukan apapun. Nggak ada yang membatasi diri Anda, kecuali diri Anda sendiri. Oke, good. Mari sekarang kita masuk ke bukunya ini. Apa sih menariknya buku ini? Stillness is the key. Judulnya adalah stillness. Stillness itu kalau bahasa Indonesianya itu ketenangan ya. Mari kita lihat. Stillness mungkin saya salah bahasa Indonesianya. Kita masukkan ke sini aja. Stillness itu apa? Oke, kalau kita lihat stillness, bahasa Indonesianya adalah keheningan. Ya, keheningan, hening. Sejenak hening dari riuk piku kehidupan. Ya, jadi stillness is the key. Dia mengatakan bahwa rahasianya atau kunci utamanya adalah stillness. Stillness itu ada keheningan. Bahwa kalau Anda bisa hening, maka pikiran Anda akan lebih tenang. Nah, jadi intinya adalah begini. Ketika kita terkena masalah, ketika kita kena goncangan dalam hidup ini atau kena masalah yang berat dalam hidup ini, maka pikiran kita ini menjadi carut marut. Pikiran kita ini terpengaruh oleh masalah itu sehingga kita cenderung untuk merespon masalah itu berlebihan. Sehingga kita cenderung untuk menginterpretasi masalah itu berlebihan. Itulah yang kita sebut dengan ketakutan dan kekhawatiran. Nah, ketika diri Anda dikuasain oleh ketakutan dan kekhawatiran secara berlebihan, maka sangat-sangat tidak mungkin Anda bisa menghasilkan suatu keputusan yang baik dalam hidup ini. Ya, suatu keputusan yang baik itu harus dihasilkan oleh suatu pemikiran yang tenang, yang lagi tenang. Ya, jadi Anda butuh satu ketenangan untuk bisa menghasilkan satu keputusan yang benar-benar bagus dan benar-benar bijaksana. Ya, ketenangan itu hanya bisa didapat ketika Anda dalam kondisi yang hening, yang rileks, ya, dan itu juga mungkin dalam kondisi yang terdesak, yang butuh cepat, yang nggak karu-karuan, nggak bisa. Ya, bisa dipahami. Jadi intinya adalah ketika kita kena masalah itu sama seperti gelas diaduk. Ya, gelas kalau kita isi dengan pasir misalkan, nah kalau kemudian kita aduk, maka gelas itu akan bercampur-campur air di dalam gelas itu akan bercampur dengan pasir dan sehingga itu akan tampak keruh. Ya, keruh seperti air dan lumpur ya. Tapi kalau misalkan kita diamkan aja sejenak dalam periode waktu tertentu, maka mendadak tanpa melakukan apapun, air itu akan turun dengan sendirinya dan mendadak air itu akan menjadi jernih, betul? Syaratnya cuma satu, air itu harus diam. Tapi kalau air itu terus mengalir, air itu terus digoyang-goyang, air itu terus dikocok-kocok, nggak karu-karuan, maka apa yang terjadi? Yang terjadi air itu makin keruh. Dan semakin keruh air itu sama seperti pikiran kita nggak bisa melihat segala sesuatunya dengan jernih. Nah, apa yang dilakukan oleh si stillness ini, apa yang dilakukan ketika kita hening, adalah kita cuma berdiam. That's it, diam. Tidak melakukan apapun, doing nothing. Dan ketika diam, maka apa yang terjadi? Pikiran itu akan mereda dengan sendirinya. Itu teorinya. Ya, karena itu kalau kita lihat di sini ada tulisannya namanya within you, di dalam dirimu, there is a stillness, ada satu keheningan dan a sanctuary. Sanctuary itu apa ya? Suatu tempat ya. To which you can retreat at any time. Retreat itu berarti Anda merasa kembali lagi. Retreat itu kembali Anda dinolkan kembali, di reset kembali at any time. Jadi di dalam diri Anda itu ada suatu keheningan, suatu tempat di mana Anda bisa melakukan riset ulang terhadap semua pikiran Anda selama ini. Karena memang namanya kita hidup, kita juga pasti akan terkena dampak dari situasi yang ada di tempat kita saat ini, ya di sekitar kita saat ini. Contoh sekarang misalkan kena virus corona,
Nah, Anda yang di Indonesia mungkin masih belum benar-benar merasakan seperti apa rasanya lockdown. Ya, saya sudah di New York sudah kurang lebih hampir 2 minggu saya sudah di lockdown di sini. Artinya saya nggak bisa keluar rumah. Ya, jadi kalau memang keluar rumah memang benar-benar urgent baru keluar rumah. Dan kemudian bagi teman-teman saya yang lain yang penghasilan tidak online, itu akan terkena dampak kurangnya income. Jadi income itu bukan kurang lagi, tapi nol. Sama sekali nggak ada income. Karena kita memang nggak bisa kerja, toko tempat kita kerja tutup. Kendaraan umum juga sudah kosong. Nah, kita mau pergi juga pergi kemana, mall tutup, McDonald tutup, semua restoran tutup, segala macam semuanya tutup. Demi mencegah virus corona ini melebar kemana-mana. Dan ini merupakan suatu situasi yang sangat tidak mengenakan karena itu mengganggu kebebasan kita. Ya, kalau krisis finansial sekalipun itu masih lebih mending karena kita masih boleh keluar ke sini dan ke sana. Sementara sekarang kita nggak mengalami krisis tapi kita harus di rumah supaya membantu pemerintah mengurangi penyebaran corona di Amerika ini. Perlu Anda ketahui, New York City saat ini, state New York adalah state dengan pasien corona terbesar se-Amerika saat ini. Jadi kita di sini diwajibkan untuk stay at home di rumah dan banyak orang yang menjadi stres karena itu. Ya, stres berat karena nggak tahu mau melakukan apa. Ditambah lagi duitnya juga makin hari makin tipis, makin menipis karena nggak bisa kerja. Sangat-sangat stres. Jadi buku ini tepat sekali dibaca karena kalau ketika kita dalam kondisi stres seperti itu, kacau balau seperti itu, maka kita bisa cenderung mudah untuk merespon keadaan itu menjadi reaktif. Kita menjadi lebih mudah marah, lebih makin sensi, lebih gampang stres. Ya namanya juga stres kan. Jadi ya itulah keadaan sekarang. Nah, buku ini mengajarkan kepada kita, yuk, kenapa tidak ketika stres ini kita mencoba untuk menenangkan diri. Kita menenangkan diri, kita masuk dalam suatu keheningan. Sehingga kita bisa lebih clear untuk melihat solusi dari semua ini. Solusi apa sih sebenarnya? Kita mungkin bisa mencari uang misalkan. Kita mencari uang dengan cara apa? Ya, dengan cara online misalkan. Oke, online. Mau online itu seperti apa? Banyak teman-teman saya yang nekat main saham, yang nekat main forex. Akibatnya mereka tidak punya knowledge yang cukup. Mereka pikir ini adalah cara yang paling gampang untuk make money. Akibatnya justru malah mereka rugi banyak karena transaksi ini. Ya, jadi maunya kepingin cover ekonomi malah semakin terjerumus karena mereka tidak paham tentang kondisi pasar. Ya, jadi situasi seperti ini Anda mengambil satu keputusan yang nekat, yang ngawur, maka akibatnya apa? Akibatnya yang terjadi situasi malah makin kacau. Nah, mungkin ini adalah saat yang tepat sekarang adalah untuk kita hening sejenak. Kita relax sejenak. Biarkan problem atau keadaan yang kacau balau di otak ini, keadaan yang membuat otak kita seperti air yang lagi diaduk-aduk, itu bisa sedikit lebih clear, bisa sedikit lebih tenang, sehingga kita bisa menemukan solusinya apa. Apa itu solusinya kita nggak tahu, karena setiap orang berbeda-beda. Tetapi untuk menuju ke solusi itu, Anda perlu satu proses yang disebut dengan stillness. Karena itu judulnya adalah Stillness is the Key. Bisa dipahami? Nah, buku ini isinya tentang apa? Buku ini isinya tentang cara. Nah, itu Anda suka cara kan? Bagaimana caranya mengatasi problem-problem yang ada ketika kita melakukan stillness. Nah, salah satu problemnya ketika Anda melakukan stillness, kalau Anda mau praktek, maka problem yang paling utama adalah bagaimana membuat otak ini berhenti bersuara. Ya, bukan berhenti berpikir. Otak ini memang kerjanya berpikir dan bersuara, tapi kalau misalkan dia ini terlalu kenceng suaranya, kita dikontrol oleh otak kita. Sehingga kita berpikir, Pak, saya gimana caranya stillness? Otak saya ini ngomong terus. Dia punya ide ini, punya ide itu, punya ide ini, punya ide itu. Nah, si Ryan Holiday ini, bagusnya dalam buku ini adalah dia mengajarkan tipsnya. Bagaimana caranya kita mengatasi problem atau mengatasi hambatan-hambatan yang muncul ketika kita melakukan stillness itu. Ya, jadi tahap pertama di video pertama ini, ya karena sudah 14 menit, ya jadi harus di stop. Di video pertama ini saya akan memberikan cuma memberikan filosofinya aja. Filosofinya adalah filosofi tentang stillness maksudnya. Jadi bahwa stillness ini begitu penting,
bahwa stillness ini bisa menyelesaikan banyak problem, bahwa stillness adalah kunci dari semua permasalahan dalam hidup kita. Itu aja poinnya. Ya, bisa dipahami ya. Nah, setelah Anda memahami filosofinya, apa pentingnya melakukan stillness ini, ya. Betapa pentingnya Anda menjadi tenang ketika Anda mengatasi situasi yang tidak mengenakan ini. Maka nanti di video yang kedua, ya, saya nggak buat banyak-banyak, cuma 2 video aja, oke, atau 3 video maksimal, saya nggak tahu. Tapi di video selanjutnya kita nggak lagi bahas tentang filosofinya stillness ini, tapi kita akan bahas bagaimana mengatasi problem-problem yang muncul ketika kita melakukan stillness. Sudah saya bahas sendiri, sudah saya kasih bocoran sedikit. Misalkan membahas tentang bagaimana Pak ketika kita melakukan stillness dan kemudian pikiran ini muncul terus, pikiran ini berbicara terus. Ini kan mengganggu Pak, mengganggu banget. Bagaimana caranya mengatasi problem seperti itu? Ya, saya sendiri juga mengalami itu, ya, karena ini pasti akan dialami oleh orang-orang yang praktek, entah itu praktek meditasi maupun kontemplasi, merenung, kontemplasi. Ya, sama juga stillness juga sama kontemplasi. Artinya Anda kan harus duduk diam dalam satu ruangan hening. Mungkin Anda mendengarkan satu musik tertentu. Intinya adalah hening. Intinya adalah Anda keluar dari problem yang sekarang. Anda keluar dari hidup Anda sekarang. Keluar sementara. Supaya Anda nanti ketika Anda kembali lagi, Anda bisa refresh. Jadi sejenak berhenti memikirkan kegilaan problem di sekitar kita. Untuk sedikit meriset pikiran, merilekskan tubuh. Supaya nanti ketika kita kembali lagi, tubuh kita akan lebih fresh, lebih baik lagi. Dan itu akan memberikan solusi bagi hidup Anda secara lebih bijak, secara lebih baik. Oke, itu adalah poinnya. Jadi, problem pasti akan muncul. Ada berbagai macam problem. Nanti saya akan membahas 3 macam tips, ya. 3 macam tips utama yang saya dapatkan dari buku ini. Bagaimana caranya kita bisa melakukan stillness ini dengan baik dan benar. Benar, salah, tidak masalah sih sebenarnya. Lebih dengan baik aja. Bukan benar atau salah. Lakukan aja. Oke, saya rasa udah cukup pembahasan buku kita kali ini. Ini bukan kuliah spiritual, tapi ini adalah pembahasan buku. Ya, jadi pembahasan buku Stillness is the Key. Saya sengaja bikin video ini jadi 2 bagian supaya teman-teman nggak bosen. Jadi step by step aja. Kita nikmati dulu. Ini adalah filosofinya dulu. Kita lihat kalau memang banyak yang membutuhkan ini, yang tertarik, ya kita akan lanjutkan. Kalau enggak, ya tetap saya lanjutkan. Karena saya nggak peduli, oke? Saya nggak peduli. Jadi, ada orang yang mengatakan bahwa kita ini mau berkarya, memberikan kebaikan bagi orang lain. Perkara orang lain suka nggak suka, bodo amat lah. Bodo amat. Yang penting kita give the best value for others. Oke? Itu aja yang bisa saya sampaikan sekarang. Besok kita akan lanjutkan lagi. Catat poin-poinnya. Oke? Yang penting Anda harus mencatat poin-poinnya. Bahwa apa pentingnya stillness, dan bukan cuma dari saya. Kalau memang Anda sudah nggak sabar lagi untuk menanti video selanjutnya, Anda bisa klik ke Google, sudah saya ajarkan caranya kan. Anda bisa klik ke Google, Anda bisa cari di sini berbagai macam summary-nya tentang buku ini, buku yang bagus banget ini. Anda bisa cari sendiri, takutnya saya juga salah menyampaikan. Ya, jadi Anda bisa cross check, Anda bisa cari ini detail-detailnya di Google banyak sekali. Dan kemudian kalau memang Anda punya problem dengan bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan Google Translate. Caranya juga sudah saya sampaikan di depan. Oke, jadi semuanya sudah ready, sudah siap. Anda siapkan catatan, jadi nanti kita ketemu di video selanjutnya. Kita sudah tinggal langsung masuk materi, tidak lagi membahas tentang filosofinya. Ingat, filosofi itu penting. Sebelum Anda melakukan, Anda harus tahu filosofinya supaya Anda punya reason. Karena reason itu state consciousness-nya tinggi. Kalau Anda nggak tahu reason-nya kenapa Anda belajar ini, itu akan mubazir. Akan merasa ilmu ini cuma sekedar retorika atau sekedar teori biasa. Oke? Pastikan Anda menonton video saya selanjutnya kalau memang Anda membutuhkan ilmu ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you. I love you. Bye.